huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala dialah al-ma'bud. Kita sudah sebut makna, kita sudah bahas makna Allah dari kata al-ilah yang artinya al-ma'bud. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Ia Maha Hidup, lagi berdiri sendiri dan mengurusi hamba-hambanya. Ini ayat pertama yang Allah sebut dua nama ini. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Imran ayat pertama Allah berfirman Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dan Dia Maha Hidup, lagi berdiri sendiri. Adapun ayat yang ketiga Allah sebutkan dalam surat Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah di hari kiamat kelak tunduk patuh kepada Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Pada tiga tempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama ini secara bergandengan. Kemudian kata penulis hafizahullah, wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayy fihi itsbatul hayati sifatan lillah. Pada nama Allah Al-Hayy di sini terdapat penetapan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan dengan ayat ini bahwasanya Allah itu hidup. Allah itu maha hidup. Wahiyya hayatun kamilatun, dan hidup Allah ini adalah hidup yang sempurna. Laysat masbuqatan bi'adam wala yalhaquha zawalun wala fana'un wala ya'tariha naqsun wa 'aibun jalla rabbuna wa taqaddas an dzalik. Hidup Allah ini adalah hidup yang sempurna, hidup yang tidak didahului ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kefanaan, serta tidak pernah tersentuh kekurangan atau aib kejelekan. Maha suci Allah dari semua itu. Ayatun tastalzimu kamala sifatihi subhanahu min ilmih wa sam'ih wa basarihi wa qudratihi wa iradatihi wa rahmatihi wa fi'lihi ma yasha' ila ghairi dhalik min sifati kamalih. Kata penulis, kehidupan Allah ini kehidupan yang memiliki konsekuensi kesempurnaan pada sifatnya, kesempurnaan pada perbuatannya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada kekuatannya, dan juga segala kehendak dan rahmat Allah. Demikian pula perbuatan yang Allah kehendaki, semuanya menunjukkan kesempurnaan
dan juga hal-hal yang lain dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man hadza sya'nuhu huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad wa yurka'a lahu wa yusjad lah. Maka siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk kita sujud kepadanya dan ruku untuknya. Kama qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sebagaimana Allah berfirman, bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Ammal hayyul ladzi yamut awil mayyitul ladzi huwa laysa bihayy awil jamadul ladzi laysa bihi hayatun aslan fakul haula la yastahiqqun minal ibadati syai'an. Adapun seorang atau sesuatu yang hidup tapi nanti dia akan mati, dan sesuatu yang mati yang tidak hidup, begitu juga benda mati yang tidak memiliki nyawa, maka semuanya ini tidak ada yang berhak untuk diibadahi sedikit pun. Karena yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Huwal hayyul ladzi la ilaha illa hu, fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, maka berdoalah kepadanya dengan ikhlas, memurnikan seluruh agama untuknya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Kata penulis hafizahullah di antara doa Rasulullah, Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, kepada engkau aku berserah diri, wa bika amantu, kepada engkau aku beriman, wa alaika tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang maha hidup dan tidak akan mati. Adapun jin dan manusia, mereka semua akan mati. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله. Adapun nama yang kedua yaitu nama Al-Qayyum. Pada nama ini terdapat penetapan bagi Allah sifat berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Dan pula mengurusi hamba-hambanya. Ini Al-Qayyum ada dua maknanya. وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. Dan makna Al-Qayyum ini yaitu Allah itu berdiri sendiri tidak butuh kepada selainnya dan seluruh makhluk butuh kepadanya karena dialah yang memberikan kehidupan dan mengurusi hamba-hambanya. Fahuwa ismun dalun ala amrayn, maka nama Al-Qayyum ini menunjukkan dua perkara.
Al-awwalu kamalu ghina Rabb subhanah. Yang pertama adalah kesempurnaan ghina. Ghina itu artinya tidak butuh dengan selainnya. Kesempurnaan kekayaan Allah yang tidak butuh dengan selainnya. Fahuwal qaimu binafsih. Dialah yang berdiri sendiri. Al-ghaniyu an khalqih yang tidak butuh kepada makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Adapun Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, dia yang maha terpuji dan tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian kata beliau, wa fil haditsil qudusi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan bisa memberikan kebaikan untukku atau memberikan keburukan bagiku atau menimpakan keburukan bagiku. Wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dzatiyyun la yahtaju ilaihim fi syai' ghaniyun anhum min kulli wajh. Dan kekayaan Allah yang tidak butuh kepada makhluknya ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang merupakan sifat yang tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada selainnya, Dia Maha Kaya dari semua sisinya. Ats-tsani kamalu qudratihi wa tadbirih li hadhihi al-makhluqat. Yang kedua dari makna Al-Qayyum ini, yaitu kata penulis hafizahullah, kesempurnaan kudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya terhadap seluruh makhluk ini. Dialah yang menegakkan, yang mengurusi dengan kekuatannya seluruh makhluknya. Dan seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghina laha an tarfata ain. Seluruh makhluknya mereka sama sekali tidak bisa mengelak dari kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekedip mata, walaupun hanya sekejap mata. Fal arsyu wal kursi was samawat wal ardu wal jibal wal asyar wal nasu wal hayawan kulluha faqiratun ila Allah azza wa jalla. Maka arsh, kursi, langit, bumi, gunung-gunung, pepohonan, dan seluruh manusia, bahkan hewan, seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Apakah yang mereka ibadahi itu lebih baik dari Allah yang berdiri, lalu kenapa mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan? Maka namakanlah, sebutkanlah tandingan-tandingan kalian tersebut. Dan juga Allah berfirman, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin
min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menggenggam langit dan bumi untuk tidak tergelincir, untuk tidak saling bertabrakan. Kalau seandainya Allah biarkan keduanya sehingga tergelincir dan bertabrakan, maka siapakah yang bisa menahan, menggenggam langit dan bumi tersebut selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah dialah yang maha baik dan maha pengampun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ketika engkau menyaksikan langit dan bumi tegak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat berkaitan tentang makna ini sangatlah banyak. Baik, kita selesaikan halaman ini insyaallah. Karena masih panjang setelahnya. Jika ada pertanyaan, selesai halaman ini bisa langsung ditanyakan insyaallah. فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات المدبر لكل الكائنات. Maka dialah Allah yang mengurusi seluruh makhluknya dan mengatur seluruh alam semesta ini. ومما تقدم يعلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى. Dari penjelasan yang sudah berlalu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dua nama ini, Al-Hayy dan Al-Qayyum, ini menggabungkan seluruh nama-nama Allah Al-Asma Al-Husna. Artinya dari sisi makna, semua terwakili dalam dua nama ini. Wa alaihima madarul asma'il husna, dan pada keduanya inilah seluruh makna Asma'il Husna berkisar. Wa ilaiha tarji'u ma'aniha jami'uha, dan seluruh makna Asma'ul Husna kembali kepada dua ini. Il jami'u sifatil bari subhanah raji'atun ila hadainil ismain. Karena semua sifat-sifat Allah kembali kepada dua nama ini. Fal hayyu al-jami'u li sifatidz dzat. Pada nama Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup ini menunjukkan tentang sifat dzatiyah bagi Allah. Sifat yang ada pada diri Allah. Sifat selain dari perbuatan. Itu namanya sifat dzatiyah. Seperti Allah hidup, Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi hidupnya yang sempurna, seperti misalnya Allah memiliki sifat rahmat dan seterusnya. Kemudian Al-Qayyum Al-Jami' li sifatil af'al. Dan Al-Qayyum ini menggabungkan atau menunjukkan sifat perbuatan bagi Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. Maka semua sifat-sifat Allah yang ada pada zat Allah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, juga ilmu, juga rahmat yang sudah kita sebutkan tadi. Semuanya kembali kepada nama Allah Al-Hayy.
Wa sifatullahil fi'liyah kal khalqi wal rizqi wal in'am wal ihya wal imatah. Dan sifat Allah yang merupakan perbuatan seperti mencipta, memberi rezeki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan semisalnya semuanya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. لأن من دلالته أنه المقيم ولخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا. Karena di antara makna yang ditunjukkan oleh mengurusi hamba-hambanya itu mencakup menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam semesta. Faraja'at al-asma'ul husna kulluha ila hadzainil ismain. Maka seluruh nama-nama Allah dalam al-asma'ul husna kembali kepada dua nama ini. Walidha. Di sini poin yang diinginkan penulis, kesimpulan. Walidha. Sehingga dhahaba ba'adu ahli ilmi sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya dua nama ini menyeru Allah memanggilnya dengan nama Al-Hayy Al-Qayyum, maka dengan nama ini Allah akan menjawab doa hambanya dan memberikan permintaan hamba tersebut. Baik, masih lumayan panjang dan sepertinya kita nggak akan dapat kalau memang harus ada tanya jawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk membaca nasnya. Nanti kita lanjut halaman 89 pekan berikutnya insya Allah. Ya, Nah, ya baik. Jazakumullah khair Ustadz. Untuk materinya, untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi hari ini, khususnya bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung atau mungkin jika ada permasalahan yang lain juga bisa diajukan kepada Ustadz. Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Ya. Baik, Ustadz, mengawali pertanyaan, Ustadz, saya ada pertanyaan berkenaan tadi dikatakan bahwa Al-Qayyum itu adalah perbuatan Allah yang di situ mencakup semua, yaitu Allah mencipta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, eh, dan pengaturan. Berarti secara kesimpulan misalkan ketika kita berdoa kita bisa hanya cukup mengucapkan ya Hayu ya Qayyum gitu ya Ustadz, misalkan tanpa misalkan kita meminta rezeki kita tidak menyebutkan khusus misalkan ya Allah Ar-Razzaq itu tidak apa-apa ya Ustadz ya, jadi cukup dengan Al-Hayu Al-Qayyum gitu ya Ustadz ya. nah, iya karena memang nama Al-Hayy atau Al-Qayyum ini disebut Al-Jami', nama yang maknanya mencakup seluruh nama-nama dan sifat Allah. Artinya ini dua nama yang meringkas seluruhnya. Sehingga sebagian ulama dan disebutkan dalam hadis bahwasanya nama Al-Hayy Al-Qayyum Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung karena dengan dua nama saja bisa mencakup seluruh makna-makna dari Asmaul Husna. Sah-sah saja kalau orang ingin berdoa, ingin meringkas, sah-sah saja. Tapi kalau dia ingin mendetailkan juga dengan memanggil nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, maka kedua-duanya baik. Wallahu a'lam. Nah, ya baik. Ustadz, ini ada pertanyaan di luar tema. Saya izin membacakan, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Umu Fatimah di Bandung. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmunya serta penjelasannya selama ini.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, ada tetangga yang tiba-tiba tidak menyapa saudara Ana, yang tiba-tiba tidak menyapa saudara Ana bertanya kepada tetangga tersebut apa masalah, ada masalah apa? Namun beliau menjawab tidak ada apa-apa, saudara Ana sudah berusaha meminta maaf, berangkat ada salah ataupun tidak. Namun sampai sekarang tetangga tersebut belum menyapa, malahan selalu menghindar jika bertemu. Sudah bicara sama suaminya juga tapi tidak ada respon, masih sama, tidak menyapa. Apa yang harus dilakukan oleh saudara Ana Ustadz agar hubungan terjalin kembali? Jazakumullah khair. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang muslim itu memboikot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari karena perkara dunia. Si A berpaling dari saudaranya, si B juga demikian. Jangan. Dan yang terbaik dari kedua orang ini adalah yang pertama kali memulai salam. Berarti kalau seandainya seperti itu kondisinya, dia tidak perlu menggubris orang tersebut. Kalau memang dia berpaling, dia menghadapinya biasa-biasa saja. Dia ketemu, kalau dia tidak dibalas salamnya, ya sudah. Kalau seandainya dia mengharapkan orang tersebut untuk menjadi lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang, karena mungkin memang orang yang dia anggap layak untuk kita bisa bergaul dengannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan banyak hal, di antaranya tahadau, tahabuh, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Kalau dia berbuat keburukan kepadamu, balaslah dengan kebaikan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Karena bisa saja orang yang sebelumnya musuh yang sangat engkau benci, tapi karena engkau berusaha untuk, atau musuh yang membenci engkau, tapi karena engkau berusaha berbuat baik kepadanya, Allah yang memiliki hati manusia sangat mudah untuk membolak-balikan hati manusia. Fasyahid. Di dalam kita menghadapi orang zalim atau orang yang memutus hubungan dengan kita adalah bukan dengan membalasnya dengan memutus juga. Tapi kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang paling baik di antara dua orang yang lagi saling boikot ini adalah yang memulai salam. Artinya, seorang tidak boleh membalas kezaliman saudaranya dengan kezaliman. Hendaklah dia berbuat normal, berbuat yang baik. Kalau seandainya tidak dibalas, dia hanya mengucapkan salam kepadanya dan tidak digubris sama sekali, maka dia sudah menggugurkan tanggung jawabnya. Selebihnya dia meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, kalau memang dia berharap agar orang tersebut kembali karena memang ada sesuatu yang ia harapkan kebaikan dari orang tersebut, maka dia bisa melakukan langkah-langkah seperti memberi hadiah atau yang semisalnya demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum.
Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Ustadz mohon nasihatnya berkaitan dengan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan segera datang. Seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya ketika Ramadan di akhir-akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan kami selalu mudik di tempat orang tua yang alhamdulillah beliau masih hidup. Tetapi kendalanya Ustadz di sana banyak sekali kemaksiatan yaitu musik, kemudian apa ini orang tua masih suka nonton sinetron dan kalau misalkan toh saya ikut tarawih di masjid itu 23 rakaat hanya kurang dari 30 menit Ustadz. Jadi ketika sholat saya selalunya beristighfar karena sangat cepat. Jadi saya kewalahan. Tetapi kalau saya misalkan tarawih di rumah pun ya saya suka terganggu dengan suara TV dan lain-lain. Dan kalaupun malam hari juga banyak yang orang-orang yang membangunkan untuk sahur itu jam 1 dengan menggunakan musik-musik dangdut gitu Ustadz. Bagaimana nasihat Ustadz? Di satu sisi saya ingin sekali pulang, tapi di sisi lain saya takut di sana saya tidak bisa maksimal karena lingkungan di sekitar tidak mendukung. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khair. Nah, kalau dia bisa menggabungkan keduanya, dia tetap bisa beribadah dengan tenang, tapi dia juga bisa tetap mengunjungi orang tuanya ketika hari Lebaran misalnya. Alhamdulillah, tidak sedikit sekarang orang yang memilih untuk pulangnya di saat hari H atau malam hari H. Apapun itu, masing-masing kita lebih mengetahui keadaan dan kondisinya secara spesifik, sehingga seorang ketika dia jujur ingin beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Tapi dia harus tahu bahwasanya keduanya ini amalan yang baik. Mengunjungi orang tua membuat mereka tersenyum itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kita juga tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Allah lipat gandakan di dalamnya pahala bagi orang-orang yang beribadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan 10 hari akhir bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena yang dinilai dari setiap amalan itu adalah penghujung dan penutupnya, bukan awal atau pertengahannya. Maka ketika kita menyadari ini, butuh kejujuran dan kesungguhan dari kita. eh, Ketika kita bisa memaksimalkan ibadah di tempat kita saat ini misalnya, dan kita nanti di akhir-akhirnya pun masih pulang, maka sepertinya itu akan menjadi solusi yang lebih baik. Dan kita masing-masing lebih mengetahui keadaannya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk nasihatnya. Eh, Mungkin satu lagi pertanyaan jika ada dari teman-teman, dipersilakan. Baik, tidak ada. Baik, Alhamdulillah nampaknya sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami Ustadz, tafadhol. Nah, insya Allah sebentar lagi Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan di dalamnya. Orang-orang yang memiliki kebaikan dan kejujuran di dalam menghambakan diri mereka kepada Allah, mereka akan senang dengan datangnya bulan ini karena di dalamnya mereka bisa fokus beribadah ketika maksiat akan lebih sedikit di bulan ini. Mereka sangat senang. Namun tentunya ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini tidaklah bisa kita lakukan secara maksimal kecuali dengan persiapan-persiapan sebagaimana dahulu para salaf sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka telah memohon meminta kepada Allah agar diizinkan berjumpa dengan Ramadan sebagaimana diceritakan oleh Al-Mu'alla ibn al-Fadl yang diriwayatkan Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif.
كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. Dahulu 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan mereka berjumpa dengan Ramadan. Hal ini dikarenakan di bulan Ramadan banyak ibadah yang bisa dilakukan seorang yang menjadi sebab seorang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan itulah tujuan kita hidup ini yang sebenarnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan tetap dalam keadaan sehat serta memiliki semangat untuk belajar tentang agamanya dan khususnya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian, jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.